Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hidayah, dan kali ini saya akan membahas tentang materi nilai mutlak. Jadi yuk simak videonya hingga akhir ya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, and share dulu ya. Oke, jadi baik teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang nilai mutlak. Nilai mutlak ini kita pelajari di kelas 10 semester pertama untuk mata pelajaran matematika wajib. Jadi teman-teman yang belajar dari rumah tetap semangat ya belajarnya. Dan nilai mutlak ini di bangku SMP kita sudah pernah belajar ya nilai mutlak. Jadi nilai mutlak ini selalu bernilai positif, tidak ada nilai mutlak yang bernilai negatif. Misalnya nilai mutlak minus 3 itu hasilnya 3, nilai mutlak 3 juga hasilnya 3, jadi selalu positif. Contoh ya. Ya, jadi nilai mutlak ini disimbolkan dengan dua buah garis. Jadi ada dulu garis, kemudian suatu bilangan, kemudian garis lagi. Ya, seperti ini teman-teman ya. Jadi saya ambilkan tadi contohnya ya. Nilai mutlak dari 3 itu adalah 3 ya. 3, positif 3. Sementara nilai mutlak dari minus 3 itu juga adalah 3. Jadi kalau kita berbicara tentang nilai mutlak, makanya tidak ada yang bernilai negatif ya. Jadi tidak ada negatif, semua nilainya positif. Ingat ya. Saya ulang, nilai mutlak itu tidak ada yang bernilai negatif, tapi semua positif. Jadi persamaan nilai mutlak itu adalah suatu nilai mutlak dari sebuah bilangan yang dapat didefinisikan sebagai jarak bilangan tersebut terhadap titik nol pada garis bilangan tanpa memperhatikan arahnya. Jadi saya ambilkan sebuah contoh pada garis bilangan ya. Misalkan ini adalah garis bilangan, kita mulai dari 0 dan kita akan menuju 5. Nah, seperti ini. Kemudian kita ke kiri itu minus 5. Oke. Jarak dari 0 ke 5 itu adalah 5 satuan. Sementara jarak dari 0 ke minus 5 juga itu 5 satuan. Jadi kalau misalkan kita berbicara jarak ya, kita tidak pernah mengatakan negatif. Misalkan ya, saya ambilkan contoh real. Kalau kita ditanya tentang jarak jarak dari kota A ke kota B, itu tidak pernah dikatakan jaraknya minus 100 meter, 100 km dan sebagainya. Pasti akan bernilai positif. Jadi saya ulang. Jadi misalkan jarak dari 0 ke 5 itu adalah 5 satuan, sementara jarak dari 0 ke minus 5 itu juga 5 satuan. Tidak dikatakan bahwa jaraknya dari 0 ke minus 5 itu adalah 5 satuan. Inilah maksudnya bahwa semuanya akan bernilai positif. Seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya sudah menyiapkan 4 buah contoh soal. Kita akan bahas satu persatu ya. Oke, baik. Jadi ini contoh soal yang pertama, nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 5. Untuk menyelesaikan persamaan nilai mutlak ini, ada 2 tahap ya, ada 2 cara. Yaitu pertama, jadi nilai mutlak berapa yang hasilnya sama dengan 5. Jadi bisa jadi positif ya, bisa jadi positif dan bisa jadi negatif. Maka
Di sini untuk menuliskannya adalah penyelesaian ya. Maka ada dua kemungkinan ya, yakni karena tadi dikatakan bahwa nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 5, jadi ada dua kemungkinan bahwa nilai mutlak berapa yang hasilnya sama dengan 5. Jadi sudah pasti mungkin saja minus 5. Atau yang kedua, sebentar ya. Ini kemungkinan yang kedua, 2x kurang 1 sama dengan 5. Kenapa ada 2? Karena tadi pertanyaannya adalah nilai mutlak berapa yang hasilnya 5. Jadi kemungkinan minus 5, kemungkinan tadi 5. Jadi kalau sudah bentuknya seperti ini sudah bisa kita selesaikan. Hasilnya adalah 2x sama dengan, jadi minus 1 itu pindah ke kanan, hasilnya adalah minus 5. Karena ini minus 1, berpindah ke kanan, jadinya positif 1. Jadi kita jumlahkan. Kalau secara konsep sebenarnya bukan namanya berpindah ya, tapi menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Tapi supaya teman-teman di rumah bisa paham ya, jadi kita membahasakannya berpindah ruas seperti itu. Jadi kalau misal saya ulang tadi kenapa ini jadi positif, jadi yang tadinya minus 1 ketika berpindah tempat ya, ketika berpindah tempat maka akan berubah tanda menjadi tanda tambah atau tanda plus. Hasilnya adalah 2x sama dengan minus 5 ditambah 1, hasilnya adalah minus 4. X sama dengan, oke, jadi kita ingin X ini tunggal atau berdiri sendiri. Makanya 2 juga ini harus berpindah. Beda tadi dengan penjumlahan ya, penjumlahan dan pengurangan ketika dia berpindah tempat maka akan berubah tanda. Karena ini pembagian perkalian, ketika berpindah itu dia tidak berubah. Jadi sekali lagi teman-teman ya, sebenarnya dalam matematika ini bukan namanya berpindah tempat, tapi menjumlahkan kedua ruas dengan bilangan yang sama atau mengalihkan kedua ruas dengan bilangan yang sama. Oke, karena minus 4 yang 2 ini berpindah ke sebelah kanan, jadi kita sepakat sama dengan ini yang sebelah kiri, ini sebelah kanan. Ini cuma untuk bagaimana teman-teman di rumah bisa paham ya. 2 ini karena ini adalah perkalian 2 kali X, ketika berpindah tempat makanya menjadi pembagian. Makanya X sama dengan minus 2. Oke, selesai untuk himpunan penyelesaian yang pertama. Nah, kemungkinan yang kedua adalah ini 2x kurang 1 sama dengan 5. Berarti 2x sama dengan yang tadi 5, minus 1 itu pindah ke kanan, ketika ini berpindah makanya menjadi plus, makanya menjadi tambah, jadi minus, ini kurang, ketika berpindah tempat menjadi tanda plus. Hasilnya adalah 2x 5 tambah 1 6, x sama dengan 2 ketika berpindah tempat menjadi pembagian. Ini perkalian ketika berpindah tempat menjadi pembagian. X sama dengan 3. Oke. Selesai contoh soal yang pertama, maka kita peroleh himpunan penyelesaian dari persamaan nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan 5 adalah minus 2 dan 3. Seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipaham ya? Nah, sekarang kita lanjut dengan contoh yang kedua, yakni
nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan minus 7. Nah, kalau seperti ini, katanya nilai mutlak berapa dari bilangan ini ya, nilai mutlak berapa yang hasilnya minus 7. Untuk menjawab pertanyaan soal nomor 2, kita lihat kembali pembahasan di awal. Dikatakan bahwa di awal diambilkan contoh bahwa nilai mutlak 3 itu hasilnya 3. Sementara nilai mutlak minus 3 juga hasilnya 3. Artinya tidak ada nilai mutlak yang bernilai negatif. Ingat, tidak ada nilai mutlak yang bernilai tidak ada nilai mutlak yang hasilnya negatif, ya. Makanya ketika pertanyaannya seperti ini, nilai mutlak berapa yang hasilnya minus 7, maka itu tidak ada ya. Makanya ini himpunan penyelesaian dari bilangan ini adalah himpunan kosong karena bilangan ini tidak mempunyai penyelesaian. Oke, sudah ya, cukup sampai di sini. Intinya teman-teman, ketika menemukan soal yang seperti ini, nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan minus 7, hasilnya di sini minus, menyatakan minus, maka itu tidak mempunyai penyelesaian. Stop sampai di situ saja, tidak usah dilanjutkan. Oke, ya, seperti itu. Sekarang kalau begitu kita menuju ke contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga adalah nilai mutlak 4x kurang 8 sama dengan 0. Artinya apa? Nilai mutlak berapa yang hasilnya adalah 0. Nah, jadi ini cuma satu kemungkinan ya, yang berbeda tadi pada contoh pertama dua kemungkinan karena dikatakan ada minus jadi kalau contoh pertama tadi dikatakan bahwa nilai mutlak berapa yang hasilnya 5. Jadi ada dua, yakni minus 5 dan 5. Kalau sekarang tidak ada yang namanya minus 0. Ya, ini tidak ada namanya minus 0, makanya cuma satu kemungkinan. Sehingga untuk menyelesaikan persamaan ini langsung saja ya. 4x kurang 8 sama dengan 0. 4x sama dengan minus 8 pindah ke ruas kanan, jadinya positif 8. Oke, tadi minus berpindah ke sebelah kanan jadinya 8. Seandainya di sini plus 4x tambah 8, maka 8 ketika berpindah ke kanan akan menjadi minus. Karena ini pengurangan, maka ketika berpindah ke kanan menjadi positif ya. X sama dengan, ingat ini adalah perkalian ketika berpindah, makanya menjadi pembagian. X makanya adalah 8/4. 8/4 hasilnya adalah 2. Seperti itu. Dan contoh soal yang terakhir adalah nilai mutlak 2x kurang 1 sama dengan nilai mutlak x tambah 3. Jadi penyelesaiannya ini ada dua kemungkinan juga bahwa nilai mutlak berapa yang hasilnya x tambah 3. Jadinya adalah ini kemungkinan pertama, 2x kurang 1 sama dengan x tambah 3. Oke. Ini kemungkinan pertama ya. Nah, untuk menyelesaikan ini semua variabel kita kumpulkan di sebelah kiri dan semua bilangan bulat kita kumpulkan di sebelah kanan. Ingat, ini namanya bilangan yang bervariabel, sementara ini namanya bilangan bulat. Ini juga variabel, ini variabel, ini bulat, ini bulat. Jadi yang bervariabel kita kumpulkan di sebelah kiri sebelah bagian sini. Yang bilangan bulat kita kumpulkan ke sebelah kanan.
Jadinya adalah 2x. Ini di sini ada variabel x, ketika berpindah ke kiri menjadi kurang. Kenapa menjadi kurang? Karena di sini positif x ya. Sama dengan 3, ini ada 3. Yang minus 1 ketika berpindah ke ruas kanan, maka menjadi plus. Menjadi tambah 1. Akhirnya 2x kurang x adalah x. 3 tambah 1 adalah 4. Oke, himpunan penyelesaian yang pertama selesai. Sekarang, kemungkinan yang kedua. 2x kurang 1 sama dengan, ya ini yang bernilai negatif tadi, yang bernilai nilai mutlak berapa yang hasilnya x tambah 3, jadi sekarang kita bawa ke seperti ini. X tambah 3. Oke, 2x kurang 1 maka bentuknya adalah minus kali ini ya, maka akan menjadi minus x kurang 3. Jadi ini sebenarnya di sini ada minus 1, cuma 1 tidak kita tuliskan. Ketika kita kalikan ke dalam, makanya akan menjadi minus x, kemudian ini juga akan menjadi minus 3. Seperti contoh kemungkinan yang pertama tadi, semua variabel kita kumpulkan di sebelah apa? Di sebelah kiri. Oke, jadi ini 2x, ini minus x, ketika berpindah ke kiri maka akan menjadi tambah atau plus. Nah, sekarang ini minus 3, ini minus 1, ketika berpindah ke kanan maka akan menjadi plus. Bisa dipaham ya? Kemudian 2x tambah x hasilnya adalah 3x, sama dengan minus 3 tambah 1 itu minus 2, dan x sama dengan minus 2/3. Jadi himpunan penyelesaian dari bilangan ini adalah kita dahulukan menulis yang minus dulu, minus 2/3 dan 4. Oke, saya ulang. Jadi himpunan penyelesaian dari contoh soal yang keempat, ini ya, yang keempat adalah minus 2/3 dan 4. Oke, selesai teman-teman. Beberapa contoh soal kita, 4 contoh soal ya, ada yang berbentuk negatif, 0, dan bilangan bulat. Semoga teman-teman yang belajar dari rumah bisa paham, dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini ke teman-teman kita, karena siapa tahu dengan kita share video ini maka teman-teman yang lain bisa terbantu dengan adanya video ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.